ya. Lalu pertanyaannya, berapakah persen atomik tembaga dan persen atomik perak dalam perak sterling tersebut? Yang belum share screen. Atuh bagus atuh. Kenapa nggak minta sama temennya yang di sini atau share screen? Ya. Oke, ya saya susah ya fokus dua. Ya, udah masuk ya ke slide-nya. Udah, Pak. Ya. Hadir Prof. Ya. Ya. Di soal ini sebetulnya yang pertama teman-teman jangan gagal fokus ya sama istilah perak sterlingnya ya, karena itu hanya satu istilah saja yang digunakan untuk istilah komersilnya lah untuk perak yang memiliki kemurnian 92,5%. Gitu ya. Di perak sterling ini kebetulan yang dicontohkan oleh soal ini bahwa kandungan pencampurnya yaitu berupa tembaga dengan persen berat sebesar 7,5%. Ya. Yang pertama memang di lapangan kita mendapati kalau untuk perhiasan kita nyatakan keadaan perhiasan itu kan dengan konsentrasi yang dimiliki perhiasan tersebut gitu ya. Seperti kalau di emas mungkin lebih khas lagi karena ya kita nyatakan dalam karat gitu ya. Mulai dari yang tertinggi adalah 24 karat gitu ya. Lalu di soal ini juga berbicara tentang akan ada nilai yang berbeda ya, persentase yang berbeda dalam konteks konteks persen berat dengan
ketika dikonversinya ke dalam jumlah atomiknya, gitu ya, persen atomiknya. Ya. Kenapa terjadi perbedaan persentase? Kalau kan kalau sepintas kita ya kalau beratnya sekian, persen beratnya sekian, dari misalnya ada sebongkah sebongkah perak seperti ini misalnya ya, lalu dia memiliki 92,5%-nya adalah perak murni. Kan kalau bagi orang awam merasa bahwa itu adalah nilai atomiknya pun akan memiliki persentase yang sama, gitu ya. Nah ternyata konsep ini mengantarkan kita pada pemahaman yang tidak awam seperti itu, gitu ya. Nah, itu yang kemudian apa yang kita notasikan, kita wujudkan dalam notasi massa atom relatif, gitu ya. Nah, atau dulu pakai istilahnya ini nih, gitu ya. Benar nggak nih? AR, yaitu lalu kalau molekul MR, gitu kan, massa molekul relatif, gitu ya. Kalau atom saja berarti AR, gitu ya. Ya, nah, kira-kira dari soal ini dari teman-teman ada ide nggak? Ini penyelesaiannya harus seperti apa? Kita mau selesaikan secara adat, mau selesaikan secara kebudayaan, ya, atau kita selesaikan dengan damai saja, gitu ya. Pak, damai saja ya, kertasnya kosongin. Ya jangan ya. Ini maka ada ini ya. Kira-kira teman-teman saya coba undang lah di sini untuk interaktif. Nah, karena sekarang tanggal 2 ya, bulan 3. Jadi kalau tanggal 2 ini ada nomor absen 2, ada Andi Muhammad Alfat. Ya. Andi ada Andi?
Ada Andi Muhammad? Andi. Andi ada Andi. Andi kemana Andi? Eh, kalau Andi nggak ada, karena sekarang bulan 3, jadi Andreas ya. Oh, Andreasnya ada di sini. Andreas, mau diapain ya Andreas? Diapain? Enaknya diapain nih? Gitu. Enaknya nggak diapa-apain Pak, biarin. Apa kira-kira keterangan apa yang belum masuk di sini gitu ya? Eh, apa yang membingungkan gitu ya dari sini? Bingung semuanya Pak? Oh jangan. Tapi itu bingung itu berarti satu tahap ya, satu tahap, eh, satu tahap bahwa kita sedang berkembang ya, berkembang memikirkan sesuatu. Eh, Ini tuh nyari atom, Pak. ya itu persen berat atom. Ya. Ternyata ada Azam yang mau membantu. Azam, kita gimana ini soalnya? Pakai ini nggak sih Pak? Kan ini kan 107,87 SMA ya Pak. Terus nanti hasilnya 85,75 atom. Bener nggak? Dari mana? Dari mana kira-kira? Ya. Ya. Kalau kondisi seperti ini ya, jadi yang pertama harus kita eh, lihat adalah dengan eh, dengan mengkuantisasikan ya, mengkuantisasikan nilai persentase ini. Ya. Jadi cara mengkuantisasikannya adalah kita dekati dengan pemisalan. Ya. Kita buat pemisalan. Misal, ya. Dan pekan lalu kita sudah berbicara untuk menyatakan massa atom itu dalam satuan massa atom ya, atau SMA. Jadi kita misalkan saja misalkan massa atomnya mau berapa gitu ya. Kalau ini dalam persentase ya kita misalkan mau 100 SMA kah gitu ya,
atau mau 1000 SMA gitu ya, atau mau 10.000 SMA ya. Yang kira-kira nilainya tidak akan menyulitkan kita. Kira-kira nilainya tidak akan menyulitkan kita. Nah, coba Andreas tadi, kalau misalnya kita misalkan di 10.000 SMA, kita misalkan di 10.000 SMA, jadi CO-nya berapa nih? Berapa SMA? 7,5%-nya. CO-nya jadi berapa? 7,5% dari 10.000. Tinggal dikalikan. Ayo. 150. Ya. 750 ya. 750 SMA. Dan peraknya berapa? AG. Peraknya berapa? 9.250. Nah, 9.250 SMA. Nah, ini kan angka-angka ini akan memudahkan kita untuk mengkuantisasikan banyaknya atom nanti. Dan baru setelah dikuantisasikan kita dekati dengan kita nyatakan jumlah atomnya dengan sesuai dengan pengertian massa atom relatif ini ya. Massa atom relatifnya yaitu kita bagi ya. Tadi misalnya yang 750 dibagi terhadap terhadap 63,5. Ya 63,5 ya untuk tembaga. Lalu yang 9.250 kita bagi terhadap 107,87. Sehingga nanti hasilnya kita akan peroleh masing-masing menjadi seperti ini. Sebagai jumlah atomnya bahwa akan kita dapati jumlah atom tembaganya adalah 11,80 dan jumlah atom peraknya adalah 85,75 gitu ya. Nah, sudah selesai atau belum? Belum, Pak. Nah, belum ya. Tadi yang kata Azam tadi diapain, Jam? Ini ditambahin, Pak. Ya, dibuat persentase ya. Jadi tadi Iya, betul Pak. Kata Azam, ditambahkan ya. Jadi kalau persen ya, di sini kita tulis maka persen atomik untuk tembaga tadi adalah akan sama dengan
11,80 dibagi berapa nih? Totalnya ya. Berapa? Totalnya. Nah, 97,55. 97,55 dikali 100%. Hasilnya adalah 12%. 12,1 lah tepatnya ya. 12,1%. Nah, jadi seperti itu ya untuk persen atomik CU-nya ya. Lalu cara yang sama kita bisa lakukan untuk persen atomik peraknya gitu ya. Persen atomik peraknya adalah sama dengan 85,75 ya. Sebetulnya gampang sih, tinggal kurangi aja 100% gitu ya. 100% kurangi 12,1 ya. Tapi proseduralnya ya tetap kita tulis saja ya 85,75 dibagi 97,55 kali 100% gitu ya. Sehingga nanti nilai hasilnya adalah akan sama dengan 87,9 ya persen. Nah, itu maka ini menjawab pertanyaan berapa persen tembaga dan ya persen atomik tembaga dan persen atomik perak dalam material tersebut ya, dalam material perak sterling tersebut. Jadi kalau kita lihat dalam persen atomiknya nilai persen atomik CU-nya menjadi lebih besar ya secara persentase atomiknya, dan juga untuk peraknya menjadi lebih kecil ya, persen atomiknya. Yaitu yang datang hadir atau dipengaruhi oleh massa atom relatif masing-masing atom yang memang berbeda gitu ya. Oke. Jadi untuk soal ini kira-kira sudah bisa dipahami ya. Oke. Kita lanjutkan soal berikutnya ya. Nah, soal yang kedua bentuknya seperti ini. Massa intan berukuran relatif kecil ya, di sini 3,1 mg. Lalu ditanyakan berapa banyaknya atom isotop C13 ya yang ada dari
jika karbon isotop C13 tersebut adalah memiliki persentase atomik 1,1%. Lalu pertanyaan keduanya, berapa persen berat dari isotop tersebut? Nah, ini kita mau apain ya? Soal ini kita coba sambil interaktif ya, siapa nih? Sekarang tanggal 2 bulan 3 ya. 2 tambah 3 berarti nomor 5. Anissa Cahyani. Anissa, ada Anissa? Halo Anissa. Iya, Pak. Ya. Ya Anissa, ini kita mau apain nih? Kita perlu data tambahan ya Anissa ya, yaitu nilai massa atom relatifnya ya. Untuk karbon ini ya seperti yang ada di tabel sebelumnya ya, lalu ada juga di susunan berkala unsur-unsur kita ini massa atom relatifnya adalah di situ biasanya kita tuliskan nomor massa ya. Nomor massanya 12 ya. Sebetulnya nilai presisinya adalah 12,011 ini ya. Dalam satuan SMA ya, satuan massa atom. Lalu setelah ini kita apain nih? Anissa. Halo Anissa. Anissa kalau kan ini tadi 3,1 miligram. Kalau kita mau ubah ke gram jadi berapa? Ya Anissa, berapa? Halo Anissa, berapa? 3,1 miligram. Dibagi 1000 bukan, Pak? Nah, betul, dibagi 1000 ya. Nah, jadi berapa?
3,1 dibagi 1000. 0,0031. 0,0031 gram ya. Oke, terima kasih Anissa ya. Nah, jadi yang pertama kita harus melihat berapa jumlah atom keseluruhannya dulu ya. Berapa jumlah atom keseluruhannya dulu berdasarkan massa atom yang sudah diketahui ini ya. Jadi jadi yang tadi disebutkan oleh Anissa 0,0031 gram kita bagi terhadap ini kan pengertian satuan massa atom itu adalah gram per bilangan Avogadro kemarin ya. 12,011 gram per ini bilangan Avogadro 0,6022 kali 10 pangkat 24 atom. Nah, sehingga total atomnya jumlah atom karbon pada pada intan tersebut adalah 1,55 kali 10 pangkat 20 atom karbon. Nah, ini belum selesai ya. Nah, kita lanjutkan dengan mencari berapa jumlah atom isotop C13-nya. Nah, diperoleh dari berapa persen di soal disebutnya, Anissa? Halo, Anissa. 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 Di soal disebutnya berapa persen isotop C13-nya, Anissa? Satu 1,1%, Pak. Ya, 1,1%. Jadi kita hitung berapa 1,1% dari 1,55 kali 10 pangkat 20 atom ini. Nah, coba dihitung sama Anissa, berapa dapatnya? Yuk, yang lain juga sama ya. Ini saya bukan buat Anissa juga, bukan Anissa sendiri. Yang lain boleh juga menghitung ya. Anissa udah dapat hasilnya berapa? 1,1% dari 1,55 kali 10 pangkat 20 ini. Yang lain ada yang mau bantu? Dapatnya berapa? (0,017) Pak. Dikali 10 pangkat 20, bukan Pak? Kita lihat ya.
Oke. Kita lihat ya. Ini saya sambil ini ya, saya khawatir juga kalau mahasiswa sistem tidak bisa mengoperasikan kalkulator saintifik. Karena mengoperasikan kalkulator saintifik itu juga ada tekniknya ya. Ada beberapa kadang tidak bisa kita perlakukan seperti kalkulator beras ya, kalkulator pasar gitu ya. Harus di ini ya. Kita coba 1,1% ya. Oke, nggak ada persen. Tinggal bagi 100 saja. Dikali, tadi berapa? 1,55 ya. 1,55 10 pangkat 20. Hasilnya adalah 1,7 ya. Kali 10 pangkat, tinggal hitung ya. 10 pangkat 18. 12, 15, 18 ya. Jadi 1,7 ya kali 10 pangkat 18. Itu adalah atom C13 ya, isotop C13 yang berada pada material intan tersebut ya. Itu sudah berarti ya kita menjawab yang bagian ke A. Yang bagian ke B kita apa ini? Berapa persen berat dari isotop tersebut ya? Jadi berapa persen berat dari isotop C13 tersebut? Gimana, ada yang mau coba jawab? Ini adalah kalau mungkin teman-teman pernah ya saya yakin teman-teman sebetulnya lebih ini ya, karena kan belajar kimianya baru kemarin. Kalau saya udah bertahun-tahun yang lalu gitu ya. Jadi pernah mendengar istilah fraksi massa ya. Jadi walaupun ini persen berat ya, ini ketidakkonsistenan sajalah di lapangan ya, mengistilahkan massa dan berat ya. Jadi secara fisik sebetulnya harusnya pakai istilahnya massa ya, tapi di lapangan selalu diistilahkan persen berat ya. Ya udah nggak apa-apa gitu ya. Selama kita bahwa tahu orientasinya ke situ gitu ya. Nah, dari persen berat tersebut kita bisa hitung berdasarkan fraksi massa ya. Jadi massa untuk C13-nya dibagi massa totalnya ya. Massa C13-nya kita peroleh dari jumlah atom dikali nomor massa untuk C13 itu adalah 13 ya. Lalu
massa totalnya diperoleh dari jumlah jumlah atomnya dikali nomor massa untuk atom C-nya, yaitu 12,011. Nah, sehingga hasil perhitungannya adalah menjadi seperti ini ya. Persen berat untuk C13 ini akan sama dengan 1,7 kali 10 pangkat 18 dikali 13 SMA ya. Ini karena isotop C13 tadi. Lalu dibagi 1,55 kali 10 pangkat 20 dikali 12,011 SMA. Nah, hasilnya adalah benar nggak ya? Benar nggak nih? Ya, sama ya ini 1,7 10 pangkat 18 dikali 13 dibagi 1,55 10 pangkat 20 kali 12,011. Sehingga hasilnya adalah ini ya 0,0187 sekian gitu ya. Atau tadi kita bisa bulatkan dalam persentase ya tinggal kali 100% ya 1,2%. Ya. Jadi ini kita menjawab untuk persen berat isotop C13 yang ada pada intan tersebut. Ya. Nah itu ya, jadi kurang lebih soal yang kedua ini sama ya, mengkuantisasikan persen berat dan persen atomik pada suatu material ya. Nah, lalu di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang ikatan atomik. Yang ikatan atomik ini pada prinsipnya akan melibatkan ya konsekuensinya adalah ada energi yang dilepas dan energi yang diperoleh atau ya dilepas dan dibutuhkan gitu ya pada proses reaksi kimia manapun gitu ya.
berhubungan dengan ikatan atomik ini. Ya, ini yang kemudian kita kuantisasikan dengan nilai energi ikatan yang ada pada proses reaksi kimia yang terjadi. Gitu ya. Nah, misalnya di sini saya contohkan satu reaksi ya, C2H2 plus H2 menghasilkan C2H4. C2H2 ini asetilen ya, asetilen yang direaksikan dengan hidrogen menghasilkan etilen ya, C2H4. Etilen ini sebetulnya ya relatif akrab lah dengan kita ya. Kabel besar kemarin, nah itu pembungkusnya yang warna hitam itu jaketnya itu bahannya polietilen. Jadi dia materialnya cukup kuat ya, cukup bisa diandalkan dalam rangka mencegah dari cuaca dan juga lingkungan ya yang bisa merusak kabel di dalamnya ya, baik itu kabel tembaga ataupun juga kabel fiber optik ya. Nah, kembali ke reaksi ini dari asetilen yang bereaksi dengan gas hidrogen menghasilkan etilen. Ini yang terjadi adalah ada energi yang dibutuhkan pada proses pembentukannya dan juga ada energi yang dilepaskan ya ketika benar ya kalau terjadi ikatan berarti energinya dibutuhkan ya. Sehingga kalau ikatannya dilepas maka energinya kebalik ya. Ketika melepas ini ya saya mau bilang C2H2. Saya mau bilang C2H2 ini mau kita lepas ikatannya, maka ada akan ada ikatan karbon yang lepas, ya, yaitu karbon dengan ikatan rangkap 3 ini, ya, ini menandakan jumlah pasangan elektron yang terjadi dari ikatan ikatan karbon yang terjadi ini harus dilepas sehingga dia akan menghasilkan energi ya, yaitu nilainya sebesar ini 890 kilojoule per mol. Lalu untuk gas hidrogennya ini H2 juga sama ya, dia dilepas sehingga energi ikat yang dilepaskannya adalah 435 ya. Nah, ketika membentuk molekul baru C2H4 maka akan ada terjadi 2 buah ikatan, yaitu ikatan karbon yang ini ya,
karbon yang 2 rangkap atau terdapat 2 pasang elektron di situ, dan ada ikatan CH juga gitu ya, ikatan CH. Nah, kebetulan saja ini nilainya energi ikatnya sama ya, 435 sama dengan ikatan hidrogen di bawah ya, 435 juga. Nah, ini yang ditanyakan oleh soal yang ketiga ya. Ketika ada sebanyak 2,6 kg asetilen bereaksi dengan hidrogen dan menghasilkan etilen ya, C2H4. Yang pertama tentang proses ikatan ini kita pahami konsepnya di awal bahwa setiap ikatan itu ada dalam setiap mol biasanya dalam 1 mol memiliki 0,6 kali 10 pangkat 24 ikatan. Lalu yang ditanyakan ini berapa energi yang dibutuhkan atau energi yang dilepas ya. Kalau dibutuhkan berarti dia positif gitu ya, nilai energinya. Kalau dilepas berarti dia negatif ya. Nah, maka kita tinggal hitung ya energi reaksinya menjadi tadi ya, yang dibutuhkannya untuk melepas C2H2 dan hidrogen yaitu sebesar 435 dan 890 ya. Lalu untuk ya ikatan karbon di C2H2 maksudnya ya, ikatan karbon rangkap 3 tadi 890, lalu ikatan hidrogennya ya, 435. Lalu untuk energi yang dilepaskannya ditandai dengan nilai negatif ya. Ditandai dengan nilai negatif. Min 680 adalah untuk ikatan karbon rangkap 2 tadi ya, ikatan karbon rangkap 2 yang terjadi. Lalu juga akan terjadi 2 ikatan CH ya, 2 ikatan CH. Nah, yang besarnya tadi 435 kilojoule per mol. Nah, sehingga di sini ditambahkan 2 kali negatif 435 kilojoule. Nah, sehingga hasilnya nanti adalah satu nilai tertentu yang berapa nih? Kita coba tanya siapa? Kita coba tanya sekarang jam 11. Oh, Edwin dong. Edwin hitung. Ya tinggal jumlahkan lah ini. Plus 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 min min min. 435 tambah 890 dikurangi 680 dikurangi 870 ya. Karena 2 kali min 435 dibagi 0,6 per 10 pangkat 24. Tadi yang energinya berapa? Yang di bagian atasnya Edwin dapatnya?
Ya, yang 435 tambah 890. 1000 1300 325. Oh, belum dikurangi. Oh ya, 325 dikurangi 680, dikurangi lagi 870. Hasilnya ini 225. Ya, Ajam ya. Azam? Sama? Iya, Pak. Dapatnya berapa Azam? Kenapa, Pak? Kenapa? Ditanya. Azam dapatnya berapa nih? Oh, yang 435 tambah 890, Pak. Ya, Azam dapatnya 2,208. 2,208. Iya, dibagi kan, Pak. Atau salah, Pak? Soalnya ini. Ininya kan hasilnya adalah ini ya. Negatif 225. Tinggal kita bagi 0,6 kali 10 pangkat 24. Hasilnya ini 375 ya. 375 kali 10 pangkat Minus 24. 24 ya. 375 kali 10 pangkat min 24 kalau di joule ya. Jadi min 375 kali 10 pangkat 24 joule ya. Oh, kilojoule. Kalau kita mau pindahkan ke joule, jadi 10 pangkat min ya min. Kalau mau pindahkan ke joule berarti 10 pangkat min 21 ya. Jadi supaya enggak ngagokin ya nanti. Jadi kita nyatakan dalam joule ya. Nah, selanjutnya kita karena yang ditanyakan ini adalah proses reaksi yang ada di di bahannya tertentu ya, sebanyak 2,6 kg ya. Maka kita harus hitung pada sejumlah bahan tersebut ya. Jadi 2,6 kg itu adalah 2.600 gram. Lalu dikali 10 pangkat dikali nilai ikatan molnya
adalah 0,6 kali 10 pangkat 24. Massa molekul relatifnya karena dia C2H2 ya. C itu kan 12 ya. 12 C-nya ada 2 berarti 12 kali 2 24 ditambah H-nya ada 2 berarti 24 tambah 2 26 ya. Nah, jadi ini perhitungannya gampang ya, 26 26 coret-coret ya, tinggal 100 kali 0,6 60 kali 10 pangkat 24. Lalu tinggal kita kembalikan ke berapa energi reaksi yang terjadi, yaitu sejumlah minus 375 kali 10 pangkat min 21 tadi dikali 60 kali 10 pangkat 24. Hasilnya adalah berapa nih di sini? Silakan teman-teman cari ya. Kalau saya dapatnya 22,5 ya. Kali 10 pangkat 6 Joule. Nantinya diperoleh hasilnya seperti itu. Oke. Ya. Itu saja, jadi kita bahasan kita di pertemuan hari ini memang saya khususkan untuk untuk responsi ya, soal-soal dari konsep kimia atomik yang sudah dibahas sebelumnya dan setelah konsep ini selesai, dilanjutkan dengan materi berikutnya tentang simetri dan struktur kristal. Ya. Itu yang mendasari nanti pemahaman kita tentang karakterisasi bahan, ya, baik itu karakter sifat sifat elektroniknya, sifat optiknya, lalu sifat elektromagnetnya, gitu ya. Oke, sepertinya untuk hari ini saya bisa cukupkan pertemuan kita. Saya pikir rapatnya tadi nggak lama ya, ternyata masih berlangsung sampai sekarang. Jadi saya masih rada-rada pusing ya. Kuping saya dari kanan kiri. Terima kasih teman-teman semua ya, sehat-sehat semua, semoga aktivitasnya juga selalu dimudahkan, dilancarkan ya. Juga untuk ya khawatir lupa, saya nggak ada ya ini PJ-nya, selalu juga untuk mengapprove pertemuan, setiap pertemuan selesai kita approve untuk karena ini harus biasa ditarik ya di pertanggungjawabannya, setiap bulan ada perekapan ya. Jadi sekarang memang semakin ketat ya. Kita kalau termasuk bagi dosen ya, bagi dosen juga kita tidak bisa tidak ya, nilai mahasiswa itu harus tepat waktu ya. Jadi kalau nilai mahasiswa tidak tepat waktu ya akan bahkan sedang berkembang aturannya, mahasiswa akan mendapat nilai otomatis A. Nggak tahu teman-teman, bagi mahasiswa untung apa rugi ya, saya nggak tahu. Ya. Tapi ini aturannya sedang berkembang ya. Kenapa? Artinya bahwa
kita pun harus taat asas ya, taat atas bahwa memang dengan segala keperluan kepentingan kita tetap ya bahwa kepentingan mahasiswa juga untuk memperoleh nilai tepat waktu juga ini harus dipenuhi ya. Termasuk saya juga ya, saya termasuk yang kadang-kadang termasuk yang ya baru bisa mengeluarkan nilai di detik-detik terakhir gitu, di hari terakhir gitu. Ya itu memang ya sebetulnya bukan disengaja juga ya, karena karena kondisi juga ya, karena ya bukan hanya saya, di dosen-dosen juga memang ada tugas-tugas tambahan yang harus dilakukan, dan itu ternyata menilai dari secara file-file ini lebih berat gitu ya, lebih berat, kita lebih mudah lelah gitu ya, lebih mudah capek. Jadi ya kadang sampai di detik-detik hari terakhir baru kita bisa keluarkan nilainya ya. Jadi artinya bahwa tadi kok jadi ke situ ya. Ya, jadi tadi ya sama-sama ya, kita sama-sama teman-teman kalau sekiranya ya mungkin ada nilai dari dosen belum ini, diingatkan saja ya, termasuk ke saya. Diingatkan saja biar kita juga akan sedapat mungkin memproses secara cepat, dan juga karena kita nggak mau kalau asal cepat sih bisa ya, saya tembak aja semua. Tapi kan kita juga ingin fair ya, ingin fair, nilai yang Anda peroleh sesuai dengan apa yang hak yang Anda berhak dapatkan gitu ya. Pada Bapak aja nggak tahu ya, prosesnya kan kita juga nyontek juga di rumah ya. Ya itu kan di luar dari kemampuan saya. Jadi fairness itu ya saya bisa menilai fairness-nya ya berdasarkan dokumen yang ada gitu ya. Lalu berdasarkan apa yang interaksi kita di sini gitu ya, nilai harian kita gitu ya. Jadi ya karena ya manusia lah bagaimanapun gitu ya, rocker juga manusia gitu. Berbeda dengan Tuhan ya, Tuhan kan maha adil gitu ya, jadi itu yang lebih memberikan penilaian-penilaian yang adil tadi. Itu saja, saya ucapkan terima kasih di pertemuan hari ini. Kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Eni.